Shalom jemaat Tuhan dan sahabat MSC dimanapun Anda berada. Mari saat ini kita bersama-sama datang menghadap Tuhan. Hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama bersekutu, menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Hari yang Engkau ciptakan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang indah. Perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu memberikan persembahan yang terbaik. Melalui hidup kami, puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terindah. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kita. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan
Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat dan Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendalami firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab yang akan kami nikmati sesaat Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Ruli Jaru yang akan menyampaikan di tengah-tengah kami, dan Engkau membimbing setiap kami yang mendengarkan, supaya apa yang kami dengar menjadi bekal kehidupan kami dan menambahkan iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat sahabat. Sekolah sahabat pendalaman Alkitab kita kali ini akan melanjutkan hal kerajaan surga yang di sahabat-sahabat yang lalu kita pernah bahas, dan untuk kali ini saya ambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita baca dahulu ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Di sini dalam ayat 2 dan 3, raja mengutus budak-budaknya untuk mengundang tamu-tamu untuk hadir di perjamuan kawin. Sebetulnya di sana undangan itu, para tamu yang diundang, mereka diajak untuk memerintah bersama dalam kerajaan surga. Kita kalau baca di ayat tadi 1-14, ada 3 yang diundang. Pertama adalah orang Yahudi. Jadi bangsa Yahudi yang ketika itu mendengar tentang Yesus dan dari rasul-rasulnya secara langsung
itu secara langsung dipanggil oleh Yesus. Tapi apa tanggapannya? Mereka tidak mau datang di ayat ketiga. Di sini mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias dan Raja. Jadi kalau yang kedua yang dipanggil adalah masih bangsa Yahudi lagi. Jadi mereka dia kasih kesempatan kedua untuk dipanggil lagi. Tapi apa yang dilakukannya? Untuk kedua kalinya mereka menolak. Bahkan mereka menyiksa, membunuh utusannya dari sang raja. Kalau kita pelajari di sini, itu mereka sampai membuat sang raja murka dan mengirim pasukan untuk membunuh dan bahkan membakar kota tersebut. Dan sebetulnya itu juga merupakan suatu ramalan bahwa di Yerusalem akan dimusnahkan, dibakar kotanya oleh Romawi. Tapi di sini saya tidak mau menceritakan sejarah, yang saya ambil adalah untuk berikutnya. Yang ketiga, karena orang Yahudi sudah dipanggil 2 kali tidak mengindahkan dan bahkan membunuh sampai raja murka, akhirnya karena perjamuan sudah siap, sang raja menyuruh hamba-hambanya kembali untuk memanggil siapa saja. Dan siapa saja itu semua orang, sudah tidak ada pilih-pilih lagi. Dan siapa saja itu bisa jadi kita juga di sini. Kita termasuk di dalamnya. Tinggal kita mau atau tidak dipanggil oleh sang raja. Tetapi waktu kita dipanggil, kita juga harus ingat, kita harus pakai baju pesta. Karena setelah kita datang ke kerajaannya, ke kerajaan Allah, kita pasti akan disambut secara langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat kesiapan hati kita, di mana Tuhan melihat apakah kita sudah memakai baju pesta yang baik atau tidak. Karena seperti kalau kita mau mengadakan pesta, mau datang ke acara pernikahan atau ke acara kawin, kita bahkan sudah menyiapkan baju pesta kita jauh-jauh hari, sudah sangat-sangat mempersiapkan secara khusus apa yang akan kita pakai, bahkan mungkin kita akan rela diet untuk supaya waktu acara itu kita bisa kelihatan tampil sangat-sangat menarik dan sangat-sangat pas dengan baju yang sudah kita siapkan tersebut. Di sini kita melihat bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kuncinya kita harus mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mungkin di setiap perjalanan hidup kita punya banyak momen-momen atau bahkan mungkin punya sedikit kesaksian yang bisa kita sharing di sini, sehingga mungkin kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin Pak Andre bisa sharing ke saudara-saudara seiman kita. Shalom, sahabat biji sesawi yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi saya akan sedikit memberikan kesaksian tentang pengalaman hidup saya. Bahwasanya Tuhan telah sangat begitu baik di dalam kehidupan kita.
Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam setiap permasalahan kita, Tuhan selalu campur tangan. Jadi tadi dikatakan Bapak Ruli bahwa kita harus senantiasa siap akan setiap pesta. Ya, jadi pestanya Tuhan. Jadi ketika kita ada pesta, tentulah seperti yang tadi dikatakan Pak Ruli, pasti kita akan melakukan ataupun berpenampilan yang begitu luar biasa. Kita akan memakai baju yang indah, kita mungkin akan mengatur badan kita seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ruli, kita akan diet, pokoknya segala yang terbaik kita akan berikan. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan pestanya Tuhan. Jadi ketika pada saat nanti mempelai lelaki itu datang, sudahkah kita siap? Sudahkah kita mengenakan pakaian kita? Sudahkah kita mempersiapkan mental kita? Jadi persiapan ini bisa dikatakan adalah karakter. Jadi mungkin kalau boleh saya artikan, pakaian kita ataupun persiapan kita adalah karakter kita yang kita bentuk seperti karakter Kristus. Jadi saudara-saudara, saya akan bersaksi di mana ketika dahulu waktu saya menjauh dari Tuhan, rasanya hidup ini seperti susah sekali. Ketika kita melakukan sesuatu rasanya serba salah. Saya pernah ketika saya ada masalah untuk masalah pekerjaan, rasanya kok Tuhan tidak memberkati saya. Jadi saya rasanya terpuruk dan saya tidak berdaya. Lalu yang ada saya malah tidak mempercayai Tuhan. Tetapi ketika saya mulai berdoa, ketika saya mulai menyiapkan mental saya, karakter saya, dan saya menganggap bahwa ini adalah suatu ujian, jadi ujian kenaikan level kerohanian saya, untuk saya lebih bisa percaya lagi kepada Tuhan. Jadi ketika saya mulai berdoa kepada Tuhan, saya mulai ada jamahan di dalam hati, saya mulai ada rasa damai, dan saya mulai bisa berpikir untuk saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya mulai bisa berpikir bahwa ini adalah ujian. Ujian tidak harus dihindari saudara. Ketika kita misalkan sekolah gitu ya, mau ujian, kan nggak mungkin kita lari gitu menghindari itu. Sudah bayar mahal-mahal sekolah, tapi kita malah nggak ikut ujian. Nah, ujian ini harus kita lewati. Dan ketika kita telah melewati ujian ini, Tuhan memiliki reward tersendiri buat kita. Jadi karakter yang dimaksud dengan persiapan kita untuk pestanya Tuhan adalah baju pernikahan itu bisa dikatakan karakter kita, kesiapan mental kita, dan ya kerohanian kita. Jadi intinya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dengan kita membawa hati kita, dengan kita membawa karakter kita. Ya, saya rasa demikian, saya kembalikan kepada Bapak Ruli. Kesaksian yang sungguh menguatkan. Di sini saya juga akan bersaksi, awal saya menjadi seorang Kristen, saya waktu itu banyak belajar dari teman, dan saya banyak mempelajari, dan saya banyak tanya-tanya. Secara tidak langsung itu untuk menguatkan dan mempersiapkan hati saya untuk menerima. Di mana waktu awal itu saya belajar untuk makan vegetarian. Di saat itu yang saya biasanya makan segalanya, saya berubah 180 derajat, tidak makan sembarangan lagi. Yang dulunya saya semua makan, saya
doyan langsung berubah drastis. Dan memang sangat-sangat membuat saya banyak berpikir untuk apa sebabnya saya mau di sini. Berarti saya harus benar-benar mempersiapkan hati saya untuk dekat dengan Tuhan. Saya harus membersihkan tubuh saya dulu untuk mendapat jamahan dan bisa diterima masuk dalam kerajaan surga. Mungkin itu sebagian dari kesaksian saya, dan intinya di dalam bacaan ini adalah ada banyak yang diundang, tapi sedikit yang dipilih. Tergantung pilihan kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah atau kita mau dibuang ke dalam kegelapan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita secara totalitas untuk siap masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Bapak Ruli. Saya percaya setiap kita menerima berkat, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan tentunya dari sifat karakter kita, kebiasaan kita mencoba melihat bagaimana cara Tuhan melihat, kita coba melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi teladan bagi kita, sungguh kita menjadi penganut yang setia dan taat kepada Tuhan. Saya akan undang setiap jemaat untuk berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Setiap hari kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka banyak hal yang bisa kita syukuri, banyak hal yang bisa membuat kita bersuka cita, sebab Tuhan itu baik. Biarkanlah kebaikan Tuhan itu kita nikmati, kita rasakan dan kita ingat-ingat. Karena kalau kita melihat masalah, kalau kita melihat problem di sekitar kita, bukannya tidak ada, memang ada dan mungkin ada beberapa. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka problem itu bukan sesuatu yang utama atau kita pentingkan atau utamakan. Tetapi kebaikan Tuhanlah, kesetiaan Tuhanlah yang kita utamakan. Dan untuk memiliki hati yang rendah hati, hati yang optimis, satu-satunya cara adalah mendekatkan diri dengan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Seperti sesaat yang akan kita dengar, oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan diri kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Kami mau hidup di dalam satu mujizat ke mujizat yang lain. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami. Kami rindu mempersiapkan hidup kami, Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang kami percayai akan membawa kekuatan bagi hidup kami, yang kami percayai akan memperbaharui hidup kami. Tuhan, biarkanlah hidup kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih. Jadikan kami umat-Mu yang menyukakan hati-Mu. Jadikan kami umat pilihan-Mu yang hidup di dalam rencana Tuhan, yang setiap hari menghidupi firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ya. Puji Tuhan karena kita hari ini bisa berbakti kepada Tuhan, walaupun dimanapun kita berada, kita tetap setia untuk berbakti sama Tuhan Allah kita yang hidup, yang menolong kita, yang memimpin kita sepanjang kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Luar biasa kehidupan yang kita sudah lalui di dalam Tuhan. Hari ini kita akan coba belajar mengenai firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi hari-hari yang kita akan lalui. Seringkali pada saat ini banyak orang yang sedang bingung. Wah, besok mau gimana ya? Keadaannya kok tambah kacau ya? Keadaannya kok tambah tidak menentu ya? Banyak orang menjadi khawatir. Banyak orang menjadi bimbang. Harusnya seperti apa ya? Rencananya ke depan bagaimana ya? Untuk kita harus hadapi. Tapi kita bersyukur. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Oh, ternyata Tuhan ingin kita, kekhawatiran kita serahkan sama Dia. Karena Dia sudah tanggung kita. Karena Dia yang memelihara kita. Katakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai Immanuel. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan pada waktu Tuhan beserta dengan kita, kita akan dilindungi, kita akan dipelihara. Jadi jangan pernah takut akan masa depan, jangan pernah takut dengan hari depan, walaupun mungkin sepertinya keadaannya tidak menentu. Sepertinya keadaannya tidak ada kepastian, tetapi di dalam Yesus selalu ada kepastian.
Kita coba belajar dari satu kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Kita mungkin sering dengar cerita tentang Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Dia sangat dikasihi oleh ayahnya. Hingga kadang saudara-saudaranya iri. Kalau Anda lihat kehidupan Yusuf, Yusuf mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Dia dibenci saudara-saudaranya. Kemudian kalau kita lihat saudara-saudaranya bukan hanya membenci, bahkan rela menjual dia menjadi budak. Dalam hal yang sangat mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Mungkin dia menganggap waktu dia dimasukkan dalam sumur, dia menganggap, ini saudaraku bercanda lah, ini hanya main-main saja. Tapi kok ternyata bukan hanya dimasukkan ke dalam sumur, dia malah dibawa atau diangkat dan dijual kepada orang Ismail. Tetapi dia lalui itu dengan penuh percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidupnya. Dia tidak pernah ragu akan pimpinan Tuhan. Dia tidak pernah khawatir akan masa depannya, karena dia percaya Tuhan pelihara dia. Dalam hidupnya dia selalu optimis, makanya dia selalu berpikir positif. Walaupun mungkin saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam sumur, dia mungkin berpikirnya tetap positif. Dia akan berpikirnya, ini saudara-saudaraku hanya bercanda. Pada waktu dijual, ini pasti nanti aku ditebus lagi. Mungkin dia selalu berpikir positif. Di dalam hidupnya dia tidak ada pikiran negatif, walaupun keadaannya negatif. Keadaannya tidak adil, keadaannya tidak menguntungkan bagi dia. Tetapi dia selalu berpikir positif, dia berpikir optimis menghadapi hari-hari yang dia jalani. Pada waktu dia dibawa ke Mesir, dijual ke Potifar, dia menjadi pegawai Potifar sebagai budak. Dia lakukan dengan optimis, dia lakukan dengan sukacita. Makanya pada waktu dia lakukan dengan sukacita, Allah selalu menyertai dia, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada waktu dia dalam posisi yang sangat tinggi di antara pegawai-pegawai Potifar, dia dicobai oleh istri Potifar. Tapi ada satu kata-kata yang cukup menarik yang dia sampaikan kepada istri Potifar. Demikian. Di dalam pada waktu dia dicobai sama istri Potifar, dia katakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak ada lagi, dengan bantuan tuanku tidak ada lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kuasaku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, istrinya Potifar. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Di dalam keadaan yang sangat terjepit, dia tahu dia bersandar kepada siapa. Dia tahu dia harus bergantung sama siapa. Dia katakan, masakan aku berbuat dosa yang besar ini kepada Allah. Dia tahu, dia takut akan Tuhan. Dan itulah yang membawa dia ke dalam keberhasilannya, walaupun keadaannya masih sebagai budak. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Yusuf akhirnya dibuang, dilemparkan ke dalam penjara. Pada waktu dia dilemparkan ke dalam penjara, ternyata dia dikasihi oleh kepala penjara. Dia disuruh mengatur bagaimana segala yang ada di penjara. Dia dipercaya.
pada waktu dia di dalam penjara, kok ada pelayan-pelayan raja, juru roti dan juru minum raja juga di penjara karena satu kesalahan. Dan di sana Yusuf mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum raja. Tapi tidak hanya di situ. Yusuf berkata kepada juru minum dan juru roti, dia katakan, kalau aku artikan mimpimu, tapi ingatlah aku nanti ya, supaya aku juga bisa keluar dari penjara. Tetapi Yusuf pun dilupakan oleh pegawai raja ini. Hingga 2 tahun kemudian, raja bermimpi. Dan akhirnya Yusuf disuruh mengartikan mimpi dari raja. Kejadiannya begitu dramatis. Kalau kita lihat bahwa kehidupan Yusuf, dia dari anak kesayangan, dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak dia dimasukkan ke dalam penjara, tetapi ada hal yang sangat luar biasa. Dari dalam penjara, dia dipanggil raja untuk mengartikan mimpi. Setelah dia mengartikan mimpi, raja pun mengatakan, kalau begitu engkau saja yang mengatur, engkau saja yang memberikan, mengatur bagaimana menghadapi krisis. Ternyata ada krisis yang akan dihadapi, yaitu 7 tahun kelaparan. Cerita tentang Yusuf ini mungkin kita sering dengar. Tapi kita coba lihat bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi setiap masalah yang menimpa dia. Dia begitu yakin, dia begitu optimis dari setiap masalah, dia tidak pernah mengeluh dalam setiap kejadian, dia tidak pernah mengeluh pada waktu dimasukkan dalam sumur, dan dia tidak mengeluh pada waktu dia dijadikan budak, dia tidak marah kepada saudara-saudaranya, walaupun keadaannya tidak menyenangkan hatinya. Dia tidak marah pada waktu dibuang ke dalam penjara, walaupun itu karena ketidakadilan. Tapi dia tidak merasa kecewa. Dia tidak merasa keadaannya ini menjepit dia. Tetapi dia merasa Tuhan akan tolong, Tuhan akan pelihara. Jadi jangan pernah khawatir akan hal apapun karena Tuhan akan pelihara. Martin Luther King pernah berkata, faith is taking the first step, even when you don't see the staircase. Jadi kadang iman itu ya adalah bagaimana kita melangkah pada anak tangga pertama. Walaupun kita tidak pernah melihat keseluruhan tangga, bahkan di lantai 2 pun kita atau di atas pun kita tidak pernah melihat. Tetapi pada waktu kita melangkah di anak tangga pertama, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan tolong. Tuhan akan sertai. Karena janjinya, Immanuel, Tuhan akan sertai. Jadi tidak perlu lihat nantinya seperti apa. Harusnya seperti apa. Cukup melangkah dengan iman di anak tangga pertama. Dan itu akan membawa kita ke langkah-langkah anak tangga berikutnya. Dan itu membawa kita ke atas. Kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Sama seperti Yusuf, jikalau dia tidak dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia tidak akan dijual sebagai budak, dia tidak akan pergi ke Mesir. Dan pada waktu dia ke Mesir, kalau dia tidak dijual ke Potifar, dia tidak sampai ke rumah Potifar. Dan jikalau tidak sampai rumah Potifar, mungkin dia tidak dilempar ke penjara. Dan jikalau dia tidak dilempar ke penjara, dia tidak bertemu dengan pegawai-pegawai raja. Karena itu penjaranya penjara khusus, penjara tahanan khusus, tahanan raja. Dan apabila dia tidak
mengartikan mimpi para pegawai raja, dia tidak akan dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Pada saat dia mengartikan mimpi Firaun, dialah orang yang diangkat menjadi Perdana Menteri untuk Mesir. Seringkali kalau Yusuf flashback, dia akan melihat rencana Tuhan itu sangat luar biasa, sangat epik, gitu ya, sangat luar biasa. Dia dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang paling rendah ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling rendah. Tapi dia diangkat kemudian untuk menjadi orang yang tertinggi di Mesir. Seringkali dalam kehidupan kita, mungkin tempat yang paling rendah yang kita pernah jatuh, itu adalah tempat atau landasan atau fondasi kita untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah menyesal, jangan pernah khawatir, jangan pernah tidak bersyukur dalam setiap keadaan. Mungkin keadaan seperti keadaan sekarang ini, kita merasa, aduh kok berat ya, ekonomi kok berat ya. Tapi jangan tak khawatir, karena kita berharga di mata Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku tahu, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan katakan, Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh harapan. Mungkin prosesnya yang kita lalui tidak mudah. Prosesnya yang kita lalui mungkin sangat berliku-liku, sangat sulit. Tetapi Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada, apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan rancangannya adalah damai sejahtera, sukacita. Yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, untuk hari depan yang penuh harapan. Seringkali ada orang yang bilang, masalahku tuh enggak bisa kerja karena aku enggak punya modal. Ada orang berkata demikian loh. Aku tuh enggak bisa kerja karena enggak punya modal. Oke, coba Anda bayangkan, mana yang lebih baik? Anda kehilangan 10 juta atau kehilangan tangan kanan Anda? Oh, pasti akan bilang, oh ya lebih baik kehilangan kehilangan uang 10 juta daripada kehilangan tangan, enggak bisa gitar kan? Mana yang lebih baik? Mau kehilangan 20 juta atau kehilangan penglihatan Anda, buta? Ya, kita pasti milih lebih baik hilang 20 juta daripada hilang mata kita sehingga kita tidak bisa lihat. Mana lebih baik? Kehilangan 10 juta atau kaki kita yang hilang? Ya, mending ya hilang uang daripada hilang kaki, nggak bisa kemana-mana atau susah untuk jalan gitu ya. Mana yang lebih baik? Kehilangan 20 juta atau kehilangan pendengaran kita? Kita tidak bisa mendengar atau bisu. Pasti kita lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, kehilangan pita suara, kehilangan tangan, kehilangan kaki. Lebih baik kehilangan uang. Anda tahu? Kalau di jumlah, modal Anda sudah cukup besar. Dan kalau Anda katakan, aku tidak punya modal, Tuhan sudah kasihkan modal. Tuhan sudah kasihkan pikiran kita, sudah dikasihkan penglihatan, sudah dikasihkan pendengaran, sudah dikasihkan tangan untuk mengerjakan sesuatu, sudah dikasihkan kaki untuk kita bisa bekerja. Dan kadang kita masih tidak mau bersyukur. Seringkali Tuhan mau berkarya dalam hidup kita. Dia sering katakan, apa yang ada padamu. Seperti Elia pada waktu dia ke Sarfat, ketemu dengan seorang janda. Pada waktu dia ketemu dengan seorang janda, dia katakan pada waktu itu masa kekeringan,
masa tidak ada hujan, itu mungkin kejadian yang sangat luar biasa, boleh dikatakan malapetaka. Tapi pada waktu Elia datang ke seorang janda di Sarfat, dia tanyakan, apa yang ada padamu? Dan dia katakan, aku tidak punya apa-apa, hanya sedikit tepung dan minyak. Dan Elia katakan, oke, buatlah roti bundar kecil dulu. Habis itu coba pakailah minyak itu, tuangkan ke buli-buli. Dan ternyata sampai bertahun-tahun masa kekeringan tidak pernah habis. Seringkali mujizat terjadi itu pada waktu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Kalau kita sampai katakan, aku tidak punya apa-apa, sangat aneh. Karena Tuhan sudah memodali kita dengan luar biasa. Kita sudah punya pikiran, penglihatan, pendengaran untuk belajar. Kita dikasih tangan, kaki untuk bekerja. Jadi pasti ada yang kita punyai. Modal kita yang Tuhan bisa berkarya. Pada waktu Yesus berkhotbah ada 5.000 orang lebih. Dan murid-muridnya berkata, Tuhan suruhlah mereka pulang. Soalnya hari mulai gelap. Nanti mereka tidak bisa makan. Gitu ya. Tuhan katakan, beri mereka makan. Wah, uang 200 dinar pun untuk beli roti, tidak cukup untuk mereka. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ada sih, 5 roti dan 2 ikan. Dan itu diserahkan kepada Tuhan. Dan pada waktu diserahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, karya Tuhan terjadi. Banyak makanan melimpah untuk mereka. Untuk 5.000 orang lebih, mereka dapat makan, mereka dapat sampai kenyang dan bahkan sampai sisa. Ada 12 bakul sisanya. Mujizat terjadi apabila kita mau serahkan yang kita punya untuk Tuhan. Kita, yang ada pada kita, apabila kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Bahkan, apabila Anda tidak punya tangan sekalipun, Anda tidak punya kaki sekalipun, Anda tidak punya mata sekalipun untuk melihat, bahkan Anda tidak bisa bicara sekalipun, Anda bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mujizatnya terjadi. Karyanya luar biasa terjadi. Saya akan tayangkan sebuah video untuk kita juga sama-sama belajar bahwa karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Apapun itu, dalam kekurangan pun Tuhan bisa berkarya. Tidak bunyi. Tidak bunyi. Ini loh, jangan itu back mic itu. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yeah.
Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. Oke, kita bisa lihat tadi tayangan tadi bahwa segala sesuatunya mungkin. Walaupun kita mungkin tidak punya tangan, kita tidak punya kaki, kita tidak punya penglihatan, kita tidak bisa ngomong sekalipun. Bahkan kalau misalkan kita kehilangan banyak anggota tubuh kita pun, kita bisa berkarya. Tuhan menciptakan kita ini dengan luar biasa. Kita ini berharga di matanya. Oleh sebab itu tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Kita bisa katakan, ya aku bisa. Karena Tuhan yang menolong. Dalam Filipi 4 ayat ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan. Dia sudah merancangkan masa depan yang indah bagi kita. Hari depan yang indah bagi kita. Dia memelihara kita. Dia menolong kita. Martin Luther King pernah berkata, kalau engkau tidak bisa terbang, berlarilah. Apabila engkau tidak bisa berlari, berjalanlah. Dan apabila engkau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun itu. Yang terpenting, engkau tetap harus bergerak maju. Engkau harus bergerak ke depan. Jadi jangan pernah takut akan hari depan. Akan masa yang sukar. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang selalu memelihara kita. Jangan pernah takut. Tuhan sendiri yang katakan sebagai Immanuel, aku beserta engkau. Dan apabila Tuhan beserta kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena apa? Karena Dia sudah mati bagi kita. Dia mati di kayu salib. Karena salib Yesuslah kita beroleh hidup. Karena salib Yesuslah kita beroleh kemenangan. Dan karena kuasanya, mujizat dapat terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, andalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara kita hari ini maupun hari yang akan datang. Walaupun kita tidak tahu akan masa depan kita, tapi Tuhan sudah merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan pernah gagal dalam setia terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal setia terhadap kita. Karena salib itu, kita beroleh kemenangan. Karena salib itu kita hidup. Mari kita pujikan.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Janji-Mu bahwa Engkau akan memelihara kami. Janji-Mu Engkau akan menyertai kami. Bukan hanya itu. Engkau sudah merancangkan rancangan yang terbaik untuk kami. Rancangan damai sejahtera. Rancangan sukacita. Bahkan hari depan yang penuh dengan harapan Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami tidak ragu dalam menjalani hari-hari kami karena Engkau berserta. Karena salib-Mu itulah yang jadi jaminan bagi kami. Kami beroleh hidup. Kami beroleh kemenangan. Dan kami percaya kami akan melihat setiap mujizat-mujizat. Sehingga kami percaya di hari ke depan akan banyak kesaksian yang kami bisa sampaikan untuk menguatkan saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Engkau nyata bagi hidup kami. Engkau setia dalam hidup kami. Terpujilah Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik jemaat Tuhan dan saudara pun di mana Anda berada, terima kasih masih tetap bergabung bersama dengan kami, Master Seed Community. Dan mari kita belajar bersama-sama. Sebab karya Tuhan sudah besar dalam hidup kita. Mari kita tetap optimis dan berkarya. Melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat apapun yang sudah Tuhan sediakan. Dan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Mari saya ajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami terima. Pesan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau untuk memakai, untuk mengerjakan setiap apa yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Dan pakailah hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar melalui hidup kami ada banyak orang diberkati, ada banyak orang mengenal Kristus. Karena karya-Mu lah yang terlebih dahulu Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Engkau menyertai hidup kami, Engkau menopang hidup kami Tuhan. Apabila ada jemaat Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami suatu pergumulan, suatu permasalahan. Biarkanlah mulai hari ini kami semakin optimis melihat karya Tuhan. Melihat bahwa Tuhan Sang Pemberi Mujizat ada dekat dengan kami. Kami mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.